Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma ahata bihi ilmuka wa jara bihi qalamuka wa nafadha bihi hukmuka. Allahumma ya man biyadihi khazainus samawati wal ard wa man yaqulu lisyai'i kun fayakun. As'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad wa an tu'afiyani minad daini wa tughniyani minal faqri wa an tarzuqani rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim, amma ba'd. Para kiai, para alim, para bapak, para ibu, warga kelurahan Pulau Gebang RT 7 RW 1, khususnya para santri Langitan, baik yang masih aktif belajar di Langitan atau yang sementara sedang khidmah kepada para masyayikh berada di daerah masing-masing, di wilayah masing-masing, khususnya pengurus kesan Jabodetabek yang hadir di sini, Ketua Kesan Ustadz Mahrus, ada Ustadz Soleh Maroni dan ustadz-ustadz yang lainnya. Juga tidak lupa kepada para ustadz yang datang dari sekitar
kampung Kelurahan Pulau Gebang sini ada Ustadz Musleh, tadi ini Ustadz Kiai Mukhlisin, dan tidak lupa Sohibul Bait, anak saya ini mulai dulu di pondok saya anggap anak saya. Ikhwanuddin ini asli orang Gebang, sekarang berada di Gebang ditambahi pulau, jadi Pulau Gebang. Dapat bonus tambah nama, insya Allah ziyadatul kalimat, ziyadatul alfat, itu tertanda tambahnya berkah. Dan semua santri yang belajar di tempat pendidikan yang dikelola oleh Ustadz Ikhwanuddin di sini, yang domisili, yang statusnya santri menetap, walaupun hanya 1 atau 2, dan juga termasuk santri-santri yang pendatang, setiap hari datang pulang, setiap hari datang pulang, istilahnya membajak atau apa, duduk di sini apa? Ngaji kalau di sana membajak atau duduk, semua sama. Termasuk kita yang hadir di sini semua, wali murid, santri, muhibbin, insya Allah juga termasuk. Mudah-mudahan digolongkan oleh Allah semuanya masuk di deretan, di golongan, di gerbong santri-santri langitan semua yang masih setia kepada kiainya, masuk para muhibbin yang ikut serta kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh santri-santri langitan yang ada di Jakarta ini. Semuanya saja mudah-mudahan selalu mendapat ridho Allah, dapat rahmat Allah, diberi kekuatan iman Islam, kesabaran untuk menghadapi ujian di dunia ini dalam rangka tujuan, yaitu hidup kelak di akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini saya bisa menepati apa yang menjadi keinginan para teman-teman yang ada di Jakarta, para santri-santri yang sudah lama fatroh, mungkin hampir 2 tahun, 1 tahun setengah, hampir 1 tahun setengah saya tidak ke Jakarta. Ini pun saya ke Jakarta tidak berani naik pesawat karena takut di ogro-ogro hidungnya. Karena takut di apa itu pakai antigen, rapid test yang pakai itu, masya Allah. Karena takut terpaksa saya datang dengan membawa kendaraan mobil, itu pun banyak hambatan di jalan. Yang semula tadi malam mestinya nyampe di Jakarta jam 2, saya nyampe jam 5 karena mobilnya mogok di jalan tol di tengah-tengah. Akhirnya mobil saya tinggal di bengkel, saya alhamdulillah dapat mobil usaha, alhamdulillah ada rental, saya bawa ke sini sama supir saya. Tapi alhamdulillah saya sudah membayangkan bagaimana kecewanya teman-teman apabila saya tidak bisa sampai di Jakarta pagi hari ini. Sehingga alhamdulillah dipermudah oleh Allah, begitu saya bawa ke bengkel mobil itu di Semarang, kira-kira kurang 15 kilo masuk Semarang, di tol, di derek, dan ada ya, harus sejarah seumur-umur saya naik mobil 2, saya naiki. Jadi saya baru sekali ini naik mobil 2, karena dinaikkan dalam mobil derek. Akhirnya kok dipermudah setelah di bengkel,
katanya ini harus dibongkar mesinnya. Maklum sudah 12 tahun tidak pernah disentuh mesinnya, mobil kuno, mobil lama. Alhamdulillah dapat pertolongan dari Allah, berusaha 1 jam, alhamdulillah sudah dapat mobil, diantarkan dan dibawa oleh supir saya dari Semarang. Sampai di sini alhamdulillah tepat jadwalnya antara jam 9 sampai jam 10, dan alhamdulillah ketemu dengan para santri-santri, para alumni, para muhibbin, wali murid yang hadir semuanya di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bertanda berkah bagi kita semua di masa-masa, khususnya masa sulit, masa kita di hadapan berbagai ujian, di masa banyak penyakit, banyak di sini apa namanya penyakit corona yang menjadi orang serba takut. Alhamdulillah dengan ridho Allah kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka bersama-sama. Tidak lain tujuan utama kita hanya berkhidmah kepada para guru, para masyayikh kita di pondok pesantren. Kalau yang menangi Romo Yai Fakih, dan kita niati sebenarnya bukan kiai Anda semua, itu Kiai Fakih Al-Walid abah saya. Kalau santri-santri langitan yang pada saat itu beliau belajar di hadapan Romo Yai Fakih Al-Walid, itu bukan berarti Romo Yai itu kiai Anda semua, bahkan kiai-kiai Anda semua, kiai-kiai kalian semua, bukan hanya Romo Yai Fakih, tapi kiai-kiai pendahulu sebelumnya, yaitu Kiai Abdul Hadi, naik ke atas Kiai Khazin, naik ke atas lagi Kiai Nur, bahkan sampai pendiri perintis pertama Kiai Soleh, kemudian Kiai Nur sebagai pendiri dan perintis pondok pesantren. Sebenarnya apa yang di hadapan kita itu hanya sebatas simbol. Kalau bahasa Jawanya itu wayang. Sehingga setiap santri itu artinya jangan sampai terpaku apa yang dilihat secara kasat mata. Karena sebenarnya ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Allah itu, siapapun penerusnya itu sebagai penyambung lidah, sebagai penyambung lidah dari orang-orang sebelumnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh para kiai-kiai pada saat itu yang Anda sempat belajar pada beliau, bukan berarti kamu belajar pada beliau itu hanya sebatas simbol, wayang, dan sesungguhnya ilmu-ilmu yang beliau sampaikan itu dari para sesepuh-sesepuh sebelumnya, dan begitu seterusnya naik ke atas dari kiai ke kiai, kiai ke kiai, sampai berurutan sampai ke 30 mungkin lebih, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena kita ini bukan belajar ilmu-ilmu dunia, kita ini belajar ilmu akhirat, utamanya ilmu akhirat. Dunia tidak sedikit pun kita maksud, karena kita punya prinsip insya Allah dunia akan ikut akhirat. Ini bisa jadi prinsipnya santri. Makanya santri itu kalau mondok oleh para kiainya itu diarahkan
hendaknya fokus konsentrasi untuk mencari ridho Allah, belajar untuk tujuan akhir. Tidak ada sedikit pun, jangan sampai sedikit pun kecampuran tujuan-tujuan dunia. Dengan begitu Allah nanti pada saatnya urusan-urusan dunia yang dibutuhkan oleh setiap santri telah mendapatkan bimbingan dan didikan daripada gurunya itu, Allah akan memberikan dengan secara gratis, dan itu sebagai bonus-bonus yang diberikan di dunia. Dan ilmu-ilmunya pun akan diberikan oleh Allah secara gratis yang disebut ilmu-ilmu laduni. Tapi kalau ilmu-ilmu agama Allah nggak bisa tanpa digurukan, tanpa diambil dari seorang guru, dan guru dari guru yang sambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau masalah agama. Masalah dunia nanti Allah akan memberikan, dan itu layaknya dalam kehidupan kita. Kita sudah memahami secara logika setiap barang yang mulia itu selalu diikuti oleh sesuatu yang hina, tidak berharga. Kalau min kalamil akhyar, di antara makalah-makalah para wali-wali Allah, ulama, beliau mengatakan ad-dunya karimah wal ad-dunya la'imah wal akhiratu karimah wala yadkul karim illal la'im. Bisa dilihat di kitabnya Abu Ya Al-Mukhtar. Itu kata-kata dari seorang waliullah, ulama, tabi'in atau siapa, atau tabi'in. Dunia la'imah wal akhiratu karimah. Dunia itu hina, dan akhirat itu wal akhiratu karimah. Akhirat itu mulia. Dan tidak ada sesuatu yang mengikuti itu kecuali sesuatu yang hina pasti mengikuti yang mulia. Itu logika. Artinya yang jelek akan ikut yang baik. Orang beli sesuatu yang baik, dia mendapat bonus, itu yang jelek-jelek. Kalau yang kasar, orang jual buah, beli anggur yang segar 1 kilo, minta bonus 1 kilo, bahkan 1 keranjang. Kalau mau bawa pulang boleh, karena itu sudah tidak laku, gosong. Nah, di sini itu logika. Kalau orang tambahan itu nanam ikan, itu bibitnya pakai bandeng atau udang. Udang sekarang udang windu, ada udang panami, ada udang macam-macam. Tapi dengan begitu nanti akan muncul ikan-ikan yang rendahan. Kalau zaman dulu itu mujair. Kan mujair itu kan nila, sekarang sudah lain lagi zamannya. Jangan mungkin bisa terbalik. Zaman itu selalu berubah. Zaman dulu itu nggak ada harganya. Kalau orang menanam ikan bandeng, ikan apa namanya udang, nanti pasti ketika panen itu ikan-ikan yang tumbuh dengan sendirinya, yang liar-liar itu akan muncul, bermunculan, bahkan kadang-kadang lebih banyak daripada yang ikan yang baik yang ditanam tadi. Itulah dunia ini sebenarnya seperti itu. Sementara yang mulia itu telah di akhirat semua. Dunia itu tidak ada artinya. La iman urusan dia. Makanya kalau kiai itu menekankan santrinya, kamu fokus belajar cari tahu Allah untuk akhirat. Urusan dunia nanti Allah akan memberikan semuanya itu sebagai bonus-bonus kamu. Dan itu nanti kalau kamu sudah berhasil mendapatkan apa yang kamu cari untuk mencari akhirat, nanti akan kamu dikasih bonus-bonusnya di dunia itu sebagai apa, rembesan-rembesan, letupan-letupan daripada akhir. Baik akhirat akan bermunculan begitu banyaknya di dunia, bahkan sampai bermunculan nanti di alam kubur bagi orang-orang yang ahli akhirat yang baik-baik. Boleh kita lihat, bisa kita lihat para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para habaib, para orang-orang yang soleh, begitu mulianya di dunia, begitu bahagianya di dunia.
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak punya rasa susah, tidak punya rasa takut. Dan masalah urusan dunia, urusan apa, urusan rezeki, urusan materi pun akan datang dengan sendirinya. Karena itu ke bawah daripada tujuan yang mulia yang telah ada tanda-tanda dia akan mendapatkan kelak di akhirat, diberikan oleh Allah di dunianya, sehingga orang itu menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah lewat para manusia, bukan hanya di dunianya, bahkan sampai di alam barzah, dalam kubur. Berapa ribu wali Allah yang bisa memberi manfaat orang-orang yang masih hidup. Subhanallah, orang yang hidup ini masih sehat, masih dalam keadaan segar, bukan tidak bisa memberi manfaat kepada sama orang hidup. Ini kok tiba-tiba orang yang sudah tidak berdaya lagi, tidak ada lagi kehidupan di dunia, malah masih bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang masih hidup. Siapa itu? Ya wali-wali Allah dan ulama. Subhanallah, secara yang bisa kita saksikan tiap hari secara saja lah. Tidak sampai mendalam urusan madat, bantuan dari Allah tentang ilmu, kita dapat barokah. Itu kan manfaat-manfaat yang kita peroleh dari mereka-mereka yang sebenarnya sudah ada berada dalam barzah. Jadi saya contohkan misalnya setiap ada di wali-wali Songo, betapa Masya Allah mulianya para beliau-beliau itu. Berapa ribu, berapa juta, bahkan saya tanya pernah di Tuban Sunan Bonang itu, saya tanya kepada juru kuncinya itu, yang ziarah itu 1 tahun sampai hampir mencapai 5 juta. Bayangkan itu berdoa semua, dan mereka bukan cuma-cuma setelah pulang, akan banyak mendapatkan manfaat dari beliau-beliau. Tujuan kita untuk akhirat, tujuan kita untuk mendoakan beliau, di samping kita pun mohon kepada Allah punya urusan-urusan untuk kepentingan kita melalui beliau-beliau yang sebenarnya masih hidup dan lebih tajam penglihatan dan pendengarannya daripada kita yang masih hidup. Kita mohon pada Allah lewat mereka, dan mereka akan memberikannya apa yang kita minta kepada mereka. Mereka akan memintakan kepada Allah, dan doa mereka itu justru doa yang lebih ampuh daripada doa-doanya wali-wali masih hidup. Mengapa? Kalau wali-wali masih hidup itu masih ada bagaimanapun tidak bebas dari urusan dunia, sehingga hati ini masih ada sedikit. Walaupun bagaimana wali itu bersihnya hati mereka, tapi karena ada keluarga, ada anak, ada santri, ada lingkungan, sehingga ada sedikit disita dengan urusan-urusan di dunia. Tapi kalau sudah di alam kubur tidak ada sedikit pun keterkaitannya dengan urusan-urusan kesibukan dunia, ya, sehingga orang jika dimintai tolong pada seorang tanpa ada kesibukan sedikit pun, itu akan lebih nampak hasilnya. Secara kasar minta tolong orang, kalau orangnya itu nggak punya kesibukan sendiri, pasti akan secara maksimal tenaga atau minta tolong apa. Lain dengan yang punya kesibukan. Minta doa itu pun begitu. Kalau kita minta doa kepada Allah lewat minta tolong kepada wali-wali yang masih hidup, ulama kita, bahkan itu perintah Rasulullah kita diperintahkan untuk banyak meminta doa kepada orang-orang soleh, dan kita meminta kepada Allah lantaran artinya kita minta doa supaya didoakan oleh orang soleh apa yang kita inginkan agar dipenuhi oleh Allah. Artinya mereka beliau memintakan kepada Allah untuk kita. Ini perintah Nabi, dan manakala yang kita minta ini kosong hatinya, pikirannya, konsen, itu akan lebih kuat doanya, lebih kuat. Nah, kalau umumnya orang masih hidup, kiai itu kadang-kadang dimintai doa santrinya, ada santri suan pada kiai,
Ya Allah, kadang-kadang itu pas kiainya itu lagi habis duko, habis marah, santrinya kan ada yang melanggar. Datang santri minta doa kiai. Hatinya kiai ini masih belum bisa kosong karena pikirannya kadang-kadang masih terikat dengan dia beliau masih karena ada santri yang nakal, ada urusan yang di pondok atau di lingkungannya yang apa dia sehingga mendoakan kepada orang tersebut tapi hatinya kadang belum bisa konsen secara maksimal. Tapi kalau yang di alam akhirat itu kan nol kosong, nggak ada sedikitpun dia disibukkan urusan akhirat sehingga itu lebih manjur dan lebih mandi dan lebih dekat kepada Allah. Manakala itu benar-benar yang dekat kepada Allah, maka di dalam usaha kita melewati permintaan kita kepada Allah, melewati mereka itu akan lebih cepat didengarkan oleh Allah. Ini sebenarnya jadi betapa mulianya. Makanya kita semua kembali pada yang sebenarnya saya perlu sampaikan. Jadi kita mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini tidak lain kita itu untuk berkhidmat kepada masyayikh, pada kiai kita, dan kita sebagai santri-santri para masyayikh, guru-guru kita yang menangi romo Kiai Fakih, santrinya Kiai Fakih, tapi jangan kita itu beranggapan bahwa saya itu santrinya Kiai Fakih saja. Sehingga takzimnya itu bukan kepada kiai yang ketika Anda hadapi itu saja, tapi takzimnya kepada usulnya, bahkan pada furu'nya, bahwa semuanya itu terlibat. Sehingga istighdolnya, makanya para guru-guru kita itu kalau sudah ngaji para guru-guru kita, biasanya guru kita itu baca Fatihah kepada guru-gurunya semua. Karena beliau ini hanya sebagai penyambung lidah, dan ini dikuatkan mungkin para santri-santri sudah sering sekali mendengarkan apa daunnya Al-Walid, apa kamu para santri hendaknya memahami, kamu ini sebenarnya bukan belajar pada saya, kamu ini sudah belajar pada Mbak Abdul Hadi. Kamu cuma tidak menangi, tidak tahu Mbak Abdul Hadi karena kamu belum pernah. Waktu Mbak Abdul Hadi Sugeng kamu belum mondok. Sekarang yang ada saya ini wayangnya. Gitu ya. Dan apa yang saya sampaikan sebenarnya disampaikan Mbak Abdul Hadi dulu. Dan Mbak Abdul Hadi juga begitu, setiap kali begitu. Saya pun seperti itu. Makanya saya setiap kali ngaji, alhamdulillah, ya ini ada sedikit tanda-tanda ya, tanda-tanda himmah yang benar-benar insyaallah, keinginan-keinginan yang mulia dari santri-santri langitan dari Jabodetabek. Jabodetabek ini yaitu ingin nanti itu menggalakkan ngaji untuk ngaji bareng rutina. Walaupun sudah sebenarnya dijadwalkan. Tapi ini rupanya ini kan ya namanya santri di sini lah. Namanya bukan kadang-kadang santri, walaupun santri ya, walaupun mondoknya lama pun di pondok tidak jamin. Lalu sudah kena namanya lingkungan. Nah, lingkungannya di Jakarta ini lingkungan yang beda, berat, tantangannya sangat berat. Sehingga memang ya sudah wajar kalau kita berbicara tentang kesan di Jakarta ini, kalau mau mengumpulkan kesan se-Jabodetabek ini mungkin 30% itu sudah bagus. Tanyakan para pengurus-pengurus, kalau semua hadir mungkin hampir ribuan. Kalau bisa didata semua mungkin sampai pendatang itu dari yang pernah mendatangkan, mungkin kalau bisa mendata semua saya berkeyakinan lebih daripada angka 1000, naik terus banget. Cuma yang kita nggak bisa jangkau, ya keterbatasan dari pengurus untuk untuk mencari data, untuk menggali tentang data-data mereka karena yang banyak dari pendatang. Jadi data yang asli dari yang bisa didata ini sebagian saja, dan sebagian yang asli dari Jakarta. Nah ini sebenarnya inilah yang saya katakan, ada tanda-tanda insya Allah himmah, cita-cita, keinginan yang mulia, ingin agar berkhidmah para santri-santri yang ada di Jakarta ini benar-benar bisa maksimal kepada rombongan. Karena tadi sudah disampaikan
oleh tadi Ustaz Ikhwan atau Ustaz Makhlus tadi, bahwasanya khidmah kepada kiai itu bukan ketika di pondok, justru ketika sudah di masyarakat itu yang diharapkan para kiai itu. Kalau di pondok itu kan tahap pembelajaran, dipelajari sama kiai, suruh khidmah, dilatih, disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, untuk khidmah melayani dan untuk menguji bagaimana tingkatan istidad daripada santri itu, kecerdasan menangkap ajaran daripada kiainya itu lewat ajaran-ajaran nyata atau lisanul hal atau lisanul makal. Bahkan yang banyak diajarkan lewat lisanul hal. Lalu para guru-guru kita mengajarkan bukan hanya ngaji kitab membaca, begitu tiap hari dipandu, dibimbing, dibina, ditegur, dimarahi, bahkan sholat di obrak-obrai, bahasa Jawa, ya diobrak-obrak. Ya Allah, itu kiai itu mempelajari, tahapan belajar seperti itu. Nanti kiainya setelah santri itu mungkin sudah ada tanda-tanda mampu untuk diserai, diamanati, mulai diberi aman oleh kiai, kamu ngajar anak-anak yang kecil-kecil, yang non formal dulu kadang di pondok itu, di dalam pondok, di komplek-komplek, di aula itu dia disuruh kelompok, nanti naik lagi akhirnya ditugaskan untuk ngajar di bahkan didik sama kiai, diperintahkan semua begitu. Ustaz Mahrus, Ustaz Panuti, semua di pondok begitu semua, dan kita semua ketika di pondok seperti itu. Itulah didikan, dan itu karena apa? Karena kita belajar tentang akhirat, tentang agama. Agama itu bukan hanya dengan kata-kata, dengan lisanul maqal, tapi harus dengan lisanul ittiba, gitu, mengikuti dan meniru, dan kita harus tahu yang kita tiru. Makanya Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni." Kita gimana caranya kalau nggak meniru guru kita? Jangan-jangan sholatnya nanti seenaknya. Nah, di sini urusan agama juga begitu. Khudhu anni manasikakum, tentang haji, ya kan? Jadi sih karena Rasulullah adalah wakil khalifah yang ada di bumi, karena kita ini punya urusan dengan Allah. Ya, urusan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah ini kalau benar-benar terjalin dengan baik, pasti akan baik jalinan hubungan kita dengan selain Allah, yaitu dengan sesama manusia. Dan itu dikuatkan oleh sabda Sayyidina Ali, asalnya itu daunnya Rasulullah ada di hadis, kalau nggak salah itu pakai jumlah biliyah atau jumlah tolabiyah, itu ada yang apa, wa ahsin ma bainaka wa bainallah, yang amal, perbaiki hubunganmu dengan Allah, ahsin ma bainaka wa bainan nas, perbaiki hubunganmu dengan antara kamu dengan Allah, aslih, bukan ahsin ya, aslih ma bainaka wa bainallah, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kalau kita sudah bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan Allah dengan baik, maka timbal baliknya nanti yusrihillahu ma bainaka wa bainan, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia sama manusia. Siapa yang punya manusia? Allah. Siapa yang menggerakkan hati manusia? Allah. Siapa yang akan memberi simpati? Allah. Jadi setiap ada kendala apapun di dunia ini, kita itu solusinya hanya kembali kepada Allah. Gak ada kekuatan otak kita, kecanggihan kita, kemampuan kita kembali kepada Allah. Aslih ma bainaka wa bainallah yusrikillahu ma bainaka wa bainallah. Jika kalian semua ingin urusanmu dengan manusia yang bisnis jadi urusannya baik semua, apa yang diinginkan di dunia akan mulus dan sukses membawa berkah, maka perbaiki hubunganmu terlebih dahulu antara kamu dan Allah. Jangan kecewakan Allah. Itu artinya memperbaiki hubungan.
jangan mengkhianati, jangan membohongi, jangan pura-pura dengan Allah, karena kita masih pura-pura. Di sini kesungguhan, di sini hikmah kepada Allah kita latih, dan kita karena tidak mungkin kita berhadapan dengan Allah, harus hikmah itu. Harus hikmah kepada Rasulullah, karena kita kan nggak bisa jangkau Allah. Siapa bisa jangkau Allah? Siapa bisa melihat Allah? Nggak boleh. Orang kafir kalau dibilang saya bisa melihat Allah, nggak boleh. Allah nggak bisa dilihat di dunia. Ya Allah itu hanya khusus dispesialkan besok bagi ahli-ahli surga. Nggak akan bisa diberi namanya di Quran ziyadah, yaitu an-nazar ila wajhil dan manusia. Dan itu ada rahasia kalau ingin benar-benar jadi orang-orang yang masuk dalam orang itu, ada sholawatnya yang saya diberi ijazah ya dari guru-guru saya, namanya sholat Ismul A'zam. Allahumma is'alka bismikal a'zam al-maktubi, itu ya awalnya itu. Dan Romo Yai pernah mengijazahkan itu dulu. Itu insya Allah kalau orang itu punya bacaan itu terus, minimal setiap sholat sekali, insya Allah nanti apa yang dibacakan itu, yang dibaca itu akan menjadi kenyataan kelak di akhirat, akan dipertemukan, akan bisa melihat Allah kelak di surga Allah. Berarti jelas-jelas orang itu pasti jadi ahli surga. Jadi karena manusia tidak bisa menjaga Allah, sehingga Allah memerlukan yang untuk sosok yang dipercaya, yang dipilih sebagai kasih, dimandat oleh Allah, bahkan kunci. Semua ini dipegang, diserahkan oleh Allah, yang dipilih yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi sehingga apa yang kita lakukan ini semua sebenarnya yang dilakukan Rasulullah, dan Rasulullah apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan mestinya apa yang dilakukan oleh Allah, cuma Rasulullah sendiri nggak bisa lihat Allah. Itu pun Rasulullah bisa ngerti, bisa tahu. Itu pun Allah masih membutuhkan satu, namanya wasithah, yang disebut ada malaikat yang menjembatani antara Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang disebut as-sahibun namus, malaikat Jibril. Beliau ini yang menjadi PTT-nya Allah selama 23 tahun, yang mundar-mandir untuk mengajari Nabi. Ngajari Nabi mulai nol, mulai Iqra sampai khatam 30 juz. Cara-caranya, prakteknya Rasulullah diajari secara langsung juga oleh malaikat Jibril sesuai kehendak Allah. Makanya saya contohkan ketika Rasulullah diperintahkan Isra, ketika diperintahkan sholat 5 waktu pada saat itu malam Isra Mi'raj baru 3 hari yang lalu kemarin ya. Alhamdulillah kita masih menangi, mudah-mudahan menangi Isra Mi'raj tahun depan lagi, banyak umur semua, sehat. Rasulullah diberi tugas, itu pun nggak bisa lihat secara langsung. Rasulullah sampai ditegur Allah berkali-kali, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tutah, berulang karena gak kuat. Sampai Nabi itu memandang Allah gak bisa, hanya menundukkan kepala. Sampai Rasulullah dijawab oleh Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tutah, irfa' ra'sak, ayo angkat kepala kamu, gak kuat. Apa yang kamu minta saya beri semua. Subhanallah. Diperintahkan pada saat itu oleh Allah, yaitu sholat 5 waktu, semula 50 jadi 5 waktu. Ketika pulang dari Isra Mi'raj, nyampe di Mekah sebelum subuh, mestinya kan harus sholat subuh. Rasulullah nggak sholat subuh. Ya Muhammad, kamu mulai dari ini saya perintahkan, wajibkan kamu dan umat kamu semua melakukan sholat 5 waktu. Oke ya Allah, saya terima. Turun pulang Mekah. Ya, itu menjadi banyak ujian bagi orang ahli Mekah pada saat kejadian Isra Mi'raj itu, diantarkan banyak sahabat. Akhirnya pagi itu Rasulullah juga ternyata tidak melakukan sholat subuh, padahal malam sudah diperintahkan oleh Allah, diwajibkan. Kenapa? Karena Rasulullah belum tahu caranya, hanya dibatas diperintah oleh Allah.
Sehingga ketika itu Rasul tak melakukan salat subuh. Coba kamu lihat di kitab di Anatul Talibin kalau baca Fathul Muin itu bab salat, walam napa walam tajib sub walam yajib subku walam tajib subku tilkal lailati li adabi ma'rifati kaifi yatiha. Kan gitu di Fathul Muin itu. Tidak wajib karena belum tahu caranya, sehingga pada saat waktunya yang tepat Allah mengirimkan Jibril mendatangi Rasulullah pada pas waktu istiwa, sehingga memulainya sholat 5 waktu itu pada saat duhur. Kemudian Rasulullah ditemui Jibril mengatakan pada Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah dari malam panjenengan diperintahkan Allah sholat 5 waktu dan saya diperintahkan untuk ngajari caranya begitu sholatnya. Dan seperti itu yang kita lakukan, seperti itu yang kita terima dari guru-guru kita itu yang ada di takrib itu. Kalau di Qurannya nggak ada, tapi kita harus berterima kasih kepada mereka, beliau-beliau yang sudah berjerih payah, para fuqaha itu apoteker Islam semua, dan itu bersertifikat semua, nggak sembarangan. Dan tidak mungkin bisa dimiliki oleh sembarang orang, tidak kalau bukan ahlinya. Itu mereka beliau apoteker semua para ulama, sehingga ada namanya guru arkan sholat, ada syartu syurutus sholat, itu ya hasil jerih payah para apoteker. Kalau di dalam ilmu medis, ilmu kedokteran, ilmu itu masa pengobatan, masa perang ramu obat itu kan harus ada sertifikat dari sekolah. Dan masalah ijtihad itu kan, dan sehingga penyimpulan sedemikian rupa itu sesuai dengan ijtihad para ulama itu adalah itu yang disebut yaitu khidmah para beliau-beliau itu terhadap Allah dan Rasulullah, terhadap Al-Quran dan Hadis, sehingga untuk mempermudah umatnya agar umat ini kalau obat itu nggak susah-susah kamu sendiri, jangan-jangan kalau ngeramu nanti salah dosis bisa keracunan mendem darah sendiri. Sudah disiapkan kapsul tinggal nol. Tapi ya gitu, kadang ada orang nggak mau terima kasih, malah justru jelek-jelekan. Kenapa saya nggak bisa sendiri kok ngeramu? Akhirnya mendem, makanya banyak mendem, nggak benar. Karena beda di mana pengaturan beliau, gimana pun nggak bisa kalahkan mereka. Orang al-aqdam itu nggak bisa dikalahkan orang yang ada di belakang. Makanya ada sebutan-sebutan itu saya anggap kurang pas itu ya. Ya soleh itu biasanya ada al-muhafadzat al-qadimi soleh, wal-abdu bi'dirasa itu kurang pas itu yang menyebabkan yang muda-muda yang ngabaikan yang tua, jadi itu gara-gara dianggap yang belakang ini lebih baik. Gak ada yang belakang lebih baik daripada yang dulu gitu loh ya. Zaman itu yang seperti itu kok. Laisa napa mamin yaumin ila waqadahu syarrun min, seterusnya. Nah gitu loh, mesti lebih jelek. Makanya al-muhafadzah bil qadimi sholih, kalau menurut saya al-muhafadzah bil qadimi aslah, yang dahulu ini yang aslah, kemudian yang setelahnya itu yang soleh. Berarti nanti anggapan yang belakang lebih canggih, yang dahulu kalah. Makanya kadang-kadang banyak orang punya anggapan seperti itu gitu. Melangkahi sehingga nggak menghormati yang tuh. Dari itu adabnya harus gitu, gak meninggalkan guru. Dengan lupa gurunya, merasa dia tidak canggih, jajak titelnya tinggi, lupa kiainya. Waliyahudzubillah, jangan sampai ada santri lagi kita nggak bisa. Kalau tujuan Anda akhirat, ayo dipertahankan. Yang kita butuhkan bukan kumpul sama kiai ketika di pondok, ketika hidup di negara kita perlu kelak di akhirat, kira-kira kita diambil oleh beliau apa? Jangan andalkan kemampuan, kecanggihan, kebesaran ilmu. Jangan-jangan itu disidrat oleh Allah kalau sampai melupakan, memutuskan alaqah ruhiyah kepada masyayikh. Dan alaqah ruhiyah itu diberi, ada ditandai dengan secara serius, ikut khidmah, kegiatan rutin yang diadakan oleh para santri-santri langit
atau setidaknya tiap tahun datang khol di langitan, walaupun kiai-kiai semuanya sudah nggak ada, tapi duriannya masih ada. Dan durian saya ini berulang kali kalau bilang sama saya, kamu jangan menganggap saya anggapnya seperti tembok ini aja. Saya itu kalau bilang sama santri, kalau ketika kamu berada di depan saya, jangan melihat saya itu orang yang kuasa, itu nggak ada apa-apa seperti tembok ini. Sebenarnya kamu itu berhadapan dengan masyayikh, dengan kiai kamu, guru kamu, dan harus kamu berkeyakinan seperti itu. Jangan kamu anggap saya nggak ada apa, saya ini hanya wayangnya gitu loh. Saya itu hanya semua menjadi wayangnya Al-Walid, wayangnya Batul Hadi, wayangnya guru-guru saya, dan seterusnya seperti itu. Makanya ditaruh-taruh bagaimana, seorang santri nggak boleh surat sama, apalagi sama menganggap remeh, sudah nggak begitu menghiraukan, mengabaikan sama putra-putranya, gurunya, kiainya, bagaimana ditalim-talim itu sudah paham semua. Disinilah masya Allah pentingnya. Jadi ini karena kita Rasulullah diutus, diajari oleh malaikat mengajari sholat subuh, sholat duhur dulu, nanti setelah asar juga begitu, maghrib, isya sampai subuh. Dan malaikat Jibril berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, inilah yang saya diperintahkan oleh Allah, ini namanya sholat duhur 4 rakaat dan waktunya seperti ini, nanti akhirnya nanti tunggu sampai saya datang lagi, sampai gitu terus dan seterusnya. Di sini Rasulullah pun sudah tiada. Siapa yang ketemu Rasulullah? Kita 1400 lebih tahun. Alhamdulillah kita masih ketemu para guru-guru kita. Dan guru-guru kita ini ada semuanya dari Rasulullah, karena mereka beliau ini adalah warasatul anbiya. Nabi punya ahli waris, dan ahli waris itu memiliki apa yang dimiliki oleh para kiai-kiai itu pindah kepada ahli warisnya. Dulu yang diberikan Allah kepada orang yang memberi warisan yaitu Rasulullah, orang memberi warisannya Al-Azam dan Rasulullah SAW yang telah memberikan warisan begitu banyak kepada ulama-ulamanya, dan itulah yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Sehingga ulama itu ya persis sama Nabi, gak bisa berbeda. Kalau kita melihat ada ulama sudah beda sama Nabi, itu bukan termasuk yang dimaksud di situ. Jadi artinya kalau ulama harus sahadanya, qanaahnya benar-benar persis apa yang dituntutkan oleh Rasulullah, rahmatnya, sabarnya, istiqomahnya, ikhlasnya harus sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya sama, muwafaqah, gak ada sedikit pun mukhalafah. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran ketika Nabi diperintah untuk menyampaikan kepada kita semua, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tiba pada Nabi, dan kita tiba pada siapa? Pada Nabi. Ya, kita gak menang Nabi, tiba Quran. Dan ini ya para pemegang mandat secara resmi yang diakui oleh Rasulullah, bukan diakui oleh pemerintah, bukan diakui oleh masyarakat, diakui oleh Rasulullah. Karena kiai ulama sampai itu nggak ada istilah pelantikan, nggak ada namanya SK, itu nggak ada. Ada yang punya SK kiai. Masya Allah. Jadi saya masih ingat dulu ini Kiai Muslim ini dulu satu bangku sama saya. Saya harapkan juga semua teman-teman yang pernah dulu, apalagi dulu tanggung bersama, ayo kita sudah usia yang tinggal sedikit, nggak tahu besok mati, mari kita kembali, kita dekatkan hati kita pada guru-guru kita, agar kita itu nanti meninggal dunia tetap para kiai kita, guru kita itu gembira dan akan senang, kita benar-benar masih tetap nyambung dengan beliau. Dan itu yang diharapkan oleh para guru kita, kiai kita. Saking sayangnya kita sampai mendirikan kesan itu apa media ini azan ya. Mohon sabar, ini ngajinya setahun sekali ini sampai asar nggak apa-apa, nanti jamaah takhir saya yang musafir. Para bapak, para ibu, kiai, ustaz, santri dan panitia, murid, para muhibbin, saya teruskan ya.
kalau nggak lama-lama paling lama setengah jam ya, apa 1 jam? 1 jam nggak apa-apa? Ya masya Allah, baru jam berapa? Jam 12 jam 1 lah ya. Malah saya belum tidur tadi malam, mobilnya mogok, ya masya Allah. Jadi intinya prinsipnya ya ini. Jadi kita itu gimana khidmah kita kepada guru-guru kita, ini yang jadi taruhan kita. Kita kalau ingin kumpul, kita tujuan pokok di akhirat, ya mari mulai sekarang kita bangun, kita dekatkan hati kita, roh kita. Santri lebih-lebih, bukan santri saja bisa, nggak menangi Romo Yai, dekat dengan saya itu sama dengan dekat sama Romo Yai. Walaupun nggak santri, nggak pernah mondok, banyak orang-orang di mana-mana karena dianya khidmat kepada saya, nggak pernah mondok tapi dapat berkahnya, akhirnya ada anaknya itu jadi kiai, gitu loh. Jadi orang alim banyak. Jadi sehingga dia itu ini barokah memang di sinilah. Jadi kita yang penting, mari khususnya para santri-santri, apa yang menjadi keinginan para kiai. Kiai itu sangat-sangat, masya Allah, tahu dengan kepentingan santrinya, kemaslahatan santrinya, apa yang lebih baik. Takut kalau santrinya itu jadi tidak baik, karena beliau ini warasul anbiya. Rasulullah diberi oleh Allah satu sifat yang begitu mulia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saking melase kanjeng Nabi dan umat itu ketika keturunan ayat wa duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma wala saufa, rasanya ada wala saufa yu'tika wala saufa yu'tika rabbuka fatar. Artinya wahai Muhammad, kamu akan saya kasih sesuatu pemberian yang pasti kamu akan puas, kamu akan senang, akan gembira, akan ridho hati kamu. Ketika Rasulullah dituruni ayat itu justru menangis. Karena apa? Di benak beliau dipikirkan bukan dirinya, umatnya. Dan dipikirkan umatnya nangis. Kok Allah menjanjikan kepada saya pemberian, diberi apa itu? Walaupun kata Rasulullah, saya diberi apapun oleh Allah tidak akan bisa puas, bisa ridho hati saya kalau masih ada satu saja umat saya yang mukhallad finnar. Di situ. Kenapa saking melase kanjeng Nabi kepada umat, gak rela, gak ridho, dan beliau matur kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan ridho, hati saya akan puas kalau masih ada satu saja umat saya yang di neraka selama-lamanya. Artinya kalau itu orang masih bisa menjaga status khaira umatin, menjadi bisa menjaga status ummah Muhammadiyah, artinya umatnya Nabi, yaitu sampai meninggal dunia dengan ditandai maka akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan di sini itu mereka ini pasti besok di surga semua, nggak ada yang mukhalaf finnar, walaupun ada yang masuk neraka dulu, nggak tahu, itu urusan mereka, karena namanya orang punya pelanggaran, korupsi, ketangkep KPK, ya sudah biasa, dimasukkan di belakang penjara dulu. Dan besok kita semua punya pelanggaran berapa? Kalau nggak diampuni Allah, tapi jangan khawatir, kalau dekat kiai, dekat Rasulullah, Allah memberikan kesempatan kepada kita, insya Allah akan mendapatkan bagian daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala kita mempunyai itikat, keyakinan, keinginan, yaitu dekat dengan para kiai, tentunya ujungnya dengan dekat dengan Rasulullah. Dan kita dekatnya dengan Rasulullah pasti lewat kiainya dulu, gurunya dulu. Siapa yang bisa langsung ke Rasulullah? Dan kita mulai kecil, terus kita semua ini nggak ngerti apa-apa kok. Dan kita mulai nol betul, nggak ngerti. Saya Ustaz Muslim dulu itu bisa ngaji, bisa
bisa baca kitab dulunya dari langitan. Anda kan jadi dokter, jadi guru besar, macam-macam. Ini kan barokah-barokah yang dari langitan beliau peroleh. Dan setiap santri mendapatkan barokah semuanya. Tapi jangan sampai dengan mendapatkan barokah-barokah yang justru akhirnya jadi istidrak bagi dirinya. Walaupun kelihatannya barokah-barokah yang baik-baik, kadang ada diberi oleh Allah, umumnya santri banyak bangga, seakan lupa kayaknya ya ada, itu namanya Allah menguji. Dan disitulah akhirnya bukan jadi barokah, tapi justru istidrak bagi dirinya. Karena apa? Dia bisa seperti itu, akhirnya dia itu lupa. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijari. Jauh dari kiainya, dari gurunya, dan ini dulu yang mengantarkan dia kenal Rasulullah. Wah, jangan melupakan guru-guru yang di desa-desa. Dulu yang masih kecil-kecil belajar, yang di kampung-kampung, ya, ustaz-ustaz yang itu sebenarnya yang berjasa, yang mengantarkan kita dulu ke pondok itu siapa? Nah, itu juga yang paling jasa. Dan pertama kali kita yang bimbing di pondok, kita yang bangunin siap subuh untuk sholat jamaah ngobrol-ngobrol, kita dinasihati, dituturi, diperintahi, disuruh apa, ngaji, jamaah, suruh kerja bakti, rohan, itu semua bimbingan. Semua itu bimbingan tarbiyah daripada guru, melatih. Dan intinya latihan itu mengarah ke akhirat semua, untuk melatih nafsu kita semua. Bagaimana kesabaran santri, ketabahan santri, kecerdasan santri. Saya ajar seperti itu, bisa cerdas apa enggak, menangkap apa enggak, masuk apa enggak pelajaran itu, bisa mewarnai jiwanya apa enggak. Disitulah maka mari kita jadi kembali, teman-teman. Saya yakin insya Allah dengan keinginan yang mulia daripada pengurus dan teman-teman, kesan sebagian walaupun sebagian kecil, insya Allah nanti dengan digalakannya, dengan kebetulan, dengan lewat WA, SMS, mungkin yang teman-teman yang kenal, mari kita saling mengingatkan, kita ajak bersama-sama kembali kepada guru-guru kita. Ini karena guru-guru kita itu orang yang paling sayang kepada kita sampai mendirikan apa? Kesan itu karena dia takut waktu dulu jauh sebelumnya Mas Bukhir, Ustaz Yahya yang pertama di mana nanti untuk megang jabatan kepala kesan pusat itu, jangan sampai ada di antara santri-santri itu yang akhirnya itu menyebar, artinya keluar dari rombongan. Kalau naik bis pagi-pagi jangan sampai terus itu dia itu tidak bisa ikut bersama-sama, ada ketinggalan atau sengaja meninggalkan diri, tidak ikut bergabung, jangan sampai. Dan itu semua karena keberadaan santri-santri tentunya dihadapkan di berbagai macam lingkungan, dan lingkungan ini sangat berat sekali tantangannya bagi mereka. Kalau tidak benar-benar dia punya keinginan dan punya niat ingin benar-benar menjaga apa yang sebenarnya telah diberikan oleh Allah kepada mereka santri, yaitu hubungan antara murid dan guru. Hubungan murid dan guru ini bukan hanya buat dunia, tapi kelak untuk di akhirat, karena guru-guru kita nanti pasti akan mencari kita semua. Bahkan tidak akan masuk surga kalau belum menemukan kita, asal kita masih terdaftar menjadi rombongan. Yang mau ke ketua rombongan Wali Songo, ada yang ke Teso di toilet, tinggal aja, tinggal, nggak tanggung jawab. Kepala rombongannya itu namanya orang nggak tanggung jawab. Orang harus bayar mahal-mahal, ya bagaimanapun ditunggu, cari saat di pasar sampai berjam-jam ditunggu. Dan kiai ini semua besok nggak akan masuk surga dulu kalau ini dilihat tanya ini masih masuk dalam rombongan saya, pasti akan dicari. Dan kita liwatnya harus lihat guru kita, kan? Kita kenal Rasulullah dari siapa? Dan Rasulullah itu nanti punya wakil-wakil. Rasulullah itu di bagian, kalau di partai itu termasuk pengurus pusat, gitu loh ya. Nanti ada yang di apa, tingkat wilayah, ya ada tingkat cabang, ada tingkat tanah cabang, baik cabang, nanti tingkat RW ada, RT. Makanya kita ngikuti semua. Mari kita kembali pada saat itu. Jadi belas kasihannya guru kita ini, mari kita tangkap dengan begitu senang hati.
mendirikan kesan sama teman-teman jaga keberadaan kalian semua biar masih tetap berada di barisan para masyarakat, yang jangan sampai ada satupun yang sampai dia itu menyebar ke sana kemari. Sesuai keadaannya beliau itu alaikum bil jamaah, satunya itu sering didawuhkan ada apa innama yaqulu dhibu al-ghanamal sehingga ada kambing yang digembala di tengah-tengah hutan sebenarnya berombong-rombong banyak kumpul jadi satu. Begitu ada satu yang menyendiri menjauh dari temannya langsung dimangsa oleh macan, oleh apa pemangsa itu tadi. Di sini yang dikhawatirkan. Nah kita itu masya Allah macan-macan yang di hadapan kita itu banyak sekali. Macan akidah, aliran bermacam-macam bermunculan. Mari kita tetap ikuti jejaknya para kiai. Kita tiru saja apa yang dicontohkan kiai. Gak perlu neko-neko, gak perlu macam-macam. Jangan menganggap itu yang lebih baik. Sampai kalau ada katanya guru saya Syed Muhammad, kalau ada santri sudah punya guru kok menganggap ada guru yang lebih mulia lagi selain gurunya itu tadi, itu namanya orang yang mahrum, orang yang kalingan dari rahmatnya Allah. Itu dikhawatirkan akan putus hubungan dari gurunya. Menganggap itu tetap harus diutamakan. Ada punya guru-guru yang lain, jadi yang pokok, guru yang pokoknya. Mari kita itu dibesarkan di mana dan kita itu dari mana berangkatnya, mari kita ingat semua itu. Insya Allah kita akan benar-benar sesuai dengan harapan para masyayikh, yaitu bentuk belas kasihan para masyayikh seperti belas kasihannya Rasulullah, nggak rela umatnya satu saja masuk neraka selamanya, sehingga Allah menjabai ketika itu kan dengan permintaan beliau dalam hadis itu sampai sholat 2 rakaat menangis berdoa, pertama dijabai hanya sepertiga, sholat lagi dijabai sepertiga lagi, baru 2/3, sholat lagi 3 kali, berdoa sambil menangis, habis itu tertawa Rasulullah. Terus akhirnya disembadani semua sampai dijamin oleh Allah bahwa umat Nabi semua besok pasti akhirnya masuk surga, termasuk kita semua. Plus kita semua mudah-mudahan karena kedekatan kita dengan kiai-kiai kita, berarti kedekatan kita dengan Rasulullah, insya Allah kita nanti walaupun punya banyak pelanggaran-pelanggaran dunia nanti akan diberi syafaat oleh guru kita, ditolong karena guru-guru kita itu sebagai apa? Kepanjangan Rasulullah yang diberi amanat untuk mewakili di tingkatan-tingkatannya. Kita akan ditolong oleh guru-guru kita, ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan bentuk kedekatan guru murid dan guru, mari kita tadi itu kembali kepada apa yang diinginkan beliau, menghidupkan rohani kesan, dan dengan cara tentunya dengan cara mari kita adakan kegiatan yang positif, khususnya yang untuk melekatkan hati kita. Jangan sampai nanti suatu waktu kita itu lupa, dan ada tanda-tanda banyak sekarang kadang santri sudah lupa dengan pondoknya. Buktinya, tandanya, kadang-kadang sudah nggak mau lagi mondoknya kan anaknya ke langitan. Ini sangat saya sayangkan. Semua anak yang punya anak satu pun nggak ada pondok lagi, jangan sampai. Kalau bapak ingin sambung kumpul satu gerbong sama kiainya, nanti kalau anak nggak ikut satu gerbong itu nanti ya, walaupun tujuannya sama, tapi kan nggak kurang begitu nyaman, ya, satu keluarga gerbongnya lain nggak bisa bercengkraman dari satu tempat, satu gerbong, satu gerbong belakang sendiri, ada yang di depan, ada yang enggak. Kalau satu gerbong kan enak. Nah kita punya anak, punya bapak, makanya kalau orang tua dulu itu di pondok langit itu ada yang mondok di langit itu sampai canggahnya, sekarang itu ada. Jadi anak, bapak, mbah, buyut sampai canggah 5 menangi Mbah Soleh dulu itu sampai sekarang itu sampai saya itu masih cucu yang apa itu namanya itu canggah, ada waring apa canggah itu saya kemarin itu ya Allah sampai seperti itu himmahnya itu karena didikan orang tua gitu kuatnya. Makanya dari teman-teman ini saya ingatkan jangan anaknya enggak nyambung saja ya, sambunglah kembali walaupun satu daripada anak yang disampaikan Ustaz Imanuddin tadi atau Ustaz Mahrud, walaupun tidak semuanya satu saja biar tetap cara santri-santri nyambung dengan langit. Syukur bisa sampai semuanya malah baik. Sudah jangan takut akhirat yang diutamakan, yang dicari langitan. Nanti urusan dunia tentunya semua sudah melihat siapa mereka ini dulu.
bisa kiprah jadi khotib di ibu kota yang punya minimal S1 semua. Urusan S1, S2, dokter, Ustaz Muslim itu setelah lulus dari langitan semua diperoleh. Itu semua sebenarnya barokah dari cikal bakalnya dia di pondok khidmah kepada para masyayikh. Khidmah di pondok kepada masyayikh itu bukan berarti bantu seperti Ustaz Ikhwanuddin, seperti Ustaz Makhluk, itu kan hanya plus. Kalau khidmah secara umum ya patuh tunduk itu saja, aktif disiplin, itu namanya sudah khidmah. Apa yang diinginkan kiai diikuti dan dilarang, itu namanya patuh aturan, itu khidmah sudah. Waktunya jamaah ngaji disiplin nggak melanggar, itu sudah khidmah. Tapi ada khidmah plus, itu bahkan khidmah plus itu nanti akan mendapat beda barokahnya dengan yang secara umum. Makanya saya lihat beda di antara siapa yang santri yang punya khidmah secara umum dan yang punya khidmah plus ini tadi. Ustaz Makhlus dulu khidmah kiai, sekarang Masya Allah. Dulu itu kan buang sampah di pondoknya, saya suruh macam-macam ke sana kemari. Ustaz Ikhwanuddin saya suruh nyuci, pokoknya anak saya yang besar kesamain. Ini Ustaz Ikhwanuddin, saya suruh apa saja dia ke sana kemari, pernah bantah. Dulu aku datang setahun dia pondok sana, saya datang ringkah ikut saya terus. Saya suruh jadi khadam saya. Kadang-kadang disuruh sama Romo Yai diujikan di lapangan, tapi yang paling terjadi jadi khadam saya. Dan semua khadam saya ikut khidmat pada saya itu alhamdulillah mapan semua. Dan yang hidupnya mapan enak dan punya apa ya, istilah punya dia itu punya lapangan untuk melanjutkan khidmatnya kepada kiai di masyarakatnya masing-masing, daerahnya masing-masing. Yaitu intinya khidmah ilmu semampunya. Ya, kalau santrinya sedikit, ngaji kampungan, tak soleh nggak punya santri banyak, ya ngaji keliling di Jakarta. Ini menyampaikan ilmunya Romo Yai, menyampaikan ilmunya Batul Hadi, supaya mereka umat-umat yang ada di sekitar kita terbentengi khususnya akidahnya, biar dia kenal dengan kiai-kiai yang sesungguhnya dan ada setidaknya hubungan lewat wakil-wakilnya kiai-kiai yang dulu di langitan mondok di sana yang sekarang sudah berada di daerahnya masing-masing, disambungkan oleh wakil, dikenalkan. Ini yang hikmah yang paling kita harapkan, kita nantikan. Dan kalau masalah Romo Yai apa bisa bersama Ustaz Ikhwanuddin bukan mengada-ngada, yang sesungguhnya Romo Yai mulai dulu itu kasarnya luar biasa. Jadi apa yang dalam hatinya santri tamu itu tahu, Masya Allah, tahu semua. Jadi mau apa kerentek ingin ini dikasih santrinya tuh. Ada kerentek kata begini pasti. Terus seperti satu Ikhwanuddin itu duduk di depan rumah waktu saya masih di barat, di Musa dipanggil Yai, dikasih sesuai apa yang di benaknya. Itu sudah sering gitu. Santrinya ada tukang pijet itu, piketnya Yai itu ingin Yai itu pakai baju baru, bagus bajunya baru dikasih orang. Saya masih ingat kalau nggak salah dikasih namanya apa, baju batik bagus, nggak tahu harganya jutaan, dipakai sekali saja waktu mau pijet itu. Yang pijet namanya Pak Soleh sudah meninggal. Itu baju saya masih ingat kok, dikasih Bu Rini, Menteri BUMN yang kasih dia, saya juga dikasih, dipakai sama Kiai. Nah, terus ini yang tukang pijet itu heran, ini Kiai kok pakai baju kok bagus, jadi ini kok ketumben. Kiai itu nggak pernah pakai baju bagus gitu loh. Itu kan malam-malam habis sholat isya sudah santai manggil tukang pijet itu, orang bapak dipanggil. Ya itu nggak tuh pakai baju buang itu pakai. Terus si tukang pijet di dalam hatinya, kok ketumben Kiai pakai baju buang, biasanya nggak pernah pakai baju. Ini baju mahal pasti. Lu setelah pijet itu masuk kamar bajunya dilepas. Ini kelambi diletakkan oleh tangguh mau. Saya kasihkan kamu. Ingin punya. Aku kok pengen dia di benaknya dia. Saya kok kepengen punya baju seperti Kiai itu. Kapan bisa beli gitu? Lu punya rasa hati kepinginan gitu saja langsung dilepas sama ini dikasihkan. Bukan itu saja. Dan yang akhir-akhir ini saya sampaikan ini ya, yang nyata-nyata saja kenyataan. Sebenarnya saya ngaji keliling itu di yang banyak di daerah sana, di sini Jakarta kan jauh. Ada yang jauh itu ya sebenarnya Jakarta kan minta mulai dulu.
entah 3 bulan sekali, nanti mudah-mudahan saya bisa ya, nanti tiap bulan nanti biar sama teman semua, tidak 3 bulan seperti di Samarinda, Balikpapan, Bontang, sama ya sama Samarinda, Balikpapan, Bontang, 3 tempat saja. Jakarta belum bisa saya, itu 3 saja waktunya nggak cukup, itu 3 bulan sekali. Di Lampung 3 bulan sekali, yang saya kasih jatah 3 bulan sekali yang jauh-jauh. Kalau di daerah sana itu ya Surabaya, Madura, semua ada kabupaten, di Masjid Jamek Tuban, di Masjid Jamek Purno, di Unggul, di Surabaya, di Madura, itu tiap 1 bulan selapanan. Nah itu setiap kali saya sampai alhamdulillah saya ini biar teman tahu kalau di Jawa Timur soleh itu semangat. Nganjuk itu kalau yang hadir kesan 1 kabupaten itu sampai 300 lebih. Tiap ngaji kitab saya bawakan kitab, saya bagikan gratis. Kemarin itu saya baru hatam ngaji kitab yang kiai, dulu Asia hatam, terus kitab lagi hatam, saya ganti yang terakhir Irsyadul Ibadah, untuk yang agak besar. Kemarin saya bawakan 350 itu kurang masih. Saking banyak yang ikut, 1 kabupaten dan gabung Kediri sama Madiun karena di mana-mana Bangkalan juga begitu. Wadah saja kompak semua. Nah, mudah-mudahan di Jabodetabek ini begitu semua terpanggil hatinya ikut, ingin nadong barokahnya para kiai, mendekatkan dirinya kepada kiai. Saya itu sampai siap salapan itu 1 bulan 5 hari ya. Ya itu saya 27 tempat. 1 selapanan 1 bulan 5 hari itu 27 tempat. Itu biasanya kalau habis Jumat langsung malamnya sekali nggak pulang gitu. Jadi 1 hari dapat 2 tempat. Nah itu alhamdulillah, dan saya memang sudah ya Allah menghendaki seperti itu semua, dan saya tidak lain ingin santri-santri itu bagaimana bisa semakin kompak, semakin guyup, semakin bisa berkomunikasi satu sama lainnya, biar saling satu sama lainnya, dia saling biasa bertemu walaupun 1 bulan sekali, dan juga termasuk ngelamar yang di rumah mungkin sama saya nggak pernah buka kitab sebulan, kan setahun nggak pernah buka kitab, hanya kerja saja, ada itu banyak, dia kan orang banyak mungkin sama sekali nggak buka kitab 1 bulan. Nah, setidaknya 1 bulan mau pernah mondok biar pernah buka kitab, begitu loh, biar nggak putus. Nah itu nanti dampaknya anaknya nggak mau mondok karena kita sudah lupa banyak di Jakarta itu alumni langitan sudah lupa pondoknya, masuk kalah sama bukan santri, yang bukan santri malah banyak yang lebih dekat gitu loh ya. Jangan kalah sama yang bukan santri langitan, harus kamu lebih semangat. Makanya dari situ saya itu selalu mengatakan kepada santri-santri, kalau kamu sedang mengikuti ngaji bersama saya, jangan sekali-kali kamu itu menganggap bahwasanya kamu ngaji sama saya. Kamu harus menganggap, berkeyakinan, dan kamu ketika ngaji di hadapan saya harus istiqomah, hatimu seakan-akan dan niat kamu itu ngaji bersama-sama kiaimu. Kiaimu yang ketika kamu dulu belajar di langitan, yang menangi Romo Yai Bake, yang menangi Batin berhati, dan seterusnya. Tentunya kamu niatnya dalam hati bukan baca dengan saya, tapi baca dengan Romo Yai, termasuk dan Romo Yai dari mbah-mbah Yai dulu. Jangan dianggap saya itu yang mengajarkan kamu, saya itu istilahnya seperti kiai yang mengajarkan ilmu kepada kamu, jangan, tapi harus kamu anggap yang mengajarkan itu hanyalah kiai. Sebenarnya kiai, saya hanya sebatas yaitu bayangan, disebut wayang, disebut wayang. Itu selalu saya tekankan. Kalau kamu melihat saya, jangan kamu lihat kiai, jangan melihat diri saya. Kalau melihat saya, lihat saja seperti saya itu seperti tembok saja gitu. Jangan melihat saya yang ngajarkan, saya bisa ini, tidak. Tapi kamu anggap dalam hati kamu seakan-akan menghadap kepada kiai kamu. Secara tidak langsung berarti kamu harus niat, kamu ngaji kepada saya itu kamu niat absen di hadapannya
Ya, absen di daftar, absen hadir. Sehingga kamu hadir dan saya pasti tahu, Romo Yai Fakih pasti tahu melihat kehadiran kamu di mana tempat, termasuk siang hari ini. Sebenarnya Romo Yai ini hadir rohnya di sini. Ya mas, yang banyak itu nggak bisa lihat. Nah ini nyata, sebenarnya nyata kepada para teman-teman saya ini saya untuk menyemangatkan ya. Itu kenyataan seperti itu. Jadi walaupun saya yang membaca kitab, saya sudah bilang bukan saya yang mengajar, saya tidak niat ngajar, saya tidak mengajari kamu semua, kamu sudah pernah belajar dengan kita semua. Niat nanti ngelalar bareng-bareng sama saya yang mandu, saya yang ada di depan. Untuk mau mandu mesti ada komandonya. Dan tujuan saya untuk mengikat kalian semua, untuk mendekatkan kalimat semua, menyambungkan hubungan kalian semua dengan para guru kamu, kiai kamu, biar tetap sambung. Dan sehingga kiai itu tahu bahwa kamu tetap ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan itulah yang disebut khidmah kepada kiai sebenarnya, walaupun para santri sudah berada di daerah masing-masing. Nah itu ada kejadian satu ketika saya ngaji di Nganjuk, ada namanya siapa yang satu liting namanya Khalil siapa namanya yang di Kertosono iparnya bisa tinggi. Itu pernah tanyakan kejadiannya, dia itu ketika saya ngaji setelah baca doa Allahumma shalli alal muslimin ya, biasa baca itu dulu seperti apa kalau membuka ngaji. Saya baca ngaji itu pertama kali yang saya bacakan kitab Asya yang ada makna gandungnya. Setelah hatam saya ganti macam-macam, ada kitabnya Buya, ada kitabnya Habib Al-Haddad, ada kitabnya ulama-ulama macam-macam sesuai permintaan para alumni. Nah itu ketika saya sedang memulai ngaji itu, terus mulai baca doa, itu dia itu di hadapan setiap ngaji di hadapan saya, dan dia itu belum pernah absen ngaji sama saya. Nah, itu selalu dia itu di hadapan saya melihat saya itu seperti nggak kuat, langsung menundukkan kepala, lalu memejamkan mata, terus lagi diangkat lagi melihat saya, dimejamkan lagi. Itu berkali-kali sampai selesai begitu terus. Saya itu juga melihat reaksi si santri itu, ada apa saat itu. Satu itu kalau habis itu saya selesai ngaji, saya nggak panggil, dia datang mendekat saya sambil dia itu takut seperti takutan, tanya kepada saya, Yai, saya ingin menasehkan, apa benar apa enggak tadi itu, apa saya itu hanya diganggu-ganggukan, ada apa? Ini tadi ditanya begini, saya ketika mendengarkan mulai Yai tadi membuka pengajian baca doa, itu sampai ngaji, mengawali ngaji membaca kitab sampai hatam, sampai selesai, sampai berdoa, yang akhir ngaji berdoa bersama-sama selesai. Itu setiap saya melihat panjenengan itu bukan panjenengan, yang saya lihat itu ya Romo Yai, suaranya yang Romo Yai, sosoknya itu saya berubah seperti Romo Yai, seperti disulap gitu. Nah ini saya sampai ketakutan. Ya kita tak delok, karena tadi saya lihat kok seperti orang nggak tenang, selalu nggak mengangkat kepala, terus menundukkan kepala lagi, terus memejamkan. Ya benar kalau anak-anak ini tadi apa melihat sesuatu yang tidak wajar. Jadi dia itu diperlihatkan oleh Allah, hatinya terus nyambung ke matanya, melihat saya itu ternyata benar, bukan saya tapi Romo Yai, yang suaranya Romo Yai dan apa sosoknya Romo Yai. Itu saya bilang itu benar ya, itu saya sampaikan tiap hari. Sebenarnya ngajarkan kamu ini Romo Yai, saya itu yang menyambung lidah, bukan saya yang ngajari, bukan saya yang apa menjadikan kamu bisa paham. Saya itu nama anak korek, wallahu wal hadi, nama anak qasim, wallahu wal mu'tila. Gitu daunnya Romo Yai dulu ya kalau ngaji ya. Anak katanya Romo Yai juga begitu, semua begitu. Romo Yai setiap ngaji juga begitu. Jawab kepada santri-santrinya pada saat itu, wahai santri, kalau kamu sedang ngaji berat saya, jangan kau anggap saya itu yang mengajari kamu, saya yang membaca kitab. Anggaplah saya itu seperti nggak ada, kamu konsentrasi kepada
Romo Yai Abdul Hadi. Nah, itu manakala Romo Yai ketika mengajarkan santri Mbah Abdul Hadi setelah Mbah Abdul Hadi sudah meninggal, dan masih banyak santri-santri yang Mbah Abdul Hadi dulu yang senior di Langitan, kan langsung yang menggantikan Romo Yai yang mengajar. Dan itu selalu Romo Yai bilang, saya ini bukan yang mengajar kamu, saya itu membaca, saya meneruskan apa yang diajarkan Romo Yai, dan kamu harus berkeyakinan, beranggapan, dan harus kamu yakini di hati kamu ini belajar di hadapan Yai kamu Mbah Abdul Hadi. Jangan kamu anggap saya yang mengajarkan kamu. Lah ini seterusnya Mbah Abdul Hadi juga seperti itu, sehingga seterusnya sampai kepada Rasulullah. Lah itu makanya perlu sanad itu di situ. Saya juga begitu, dan besok anak-anak saya juga seperti itu, saya didik seperti itu. Dan sehingga saya sendiri tidak punya moral, perasaan saya punya ilmu, saya bisa, saya itu bodoh-bodohnya orang, saya itu nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Semua itu Allah itu menghendaki saya itu hanya sebagai wayangnya saja para masyarakat, yaitu kejadian. Dan yang kita lakukan semua sebenarnya yaitu hadir. Fatihah yang kita sampaikan yaitu pasti Yai spontan tahu, mendengar, dan diterima. Kita hadiah kepada Yai berupa uang, disodakokan kepada orang, dan niati ini saya pahalanya untuk guru saya. Ini juga langsung diterima oleh Hadratus Syekh, guru-guru kita khususnya, orang tua kita juga seperti itu, termasuk lain-lainnya juga seperti itu.